Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Rectal Drug Delivery System, yaitu sistem penghantaran obat rute rektal. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang akan dibahas mengenai rute rektal ini? Nah, pertama, kita akan mempelajari mengenai anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi yang akan kita pelajari yaitu anatomi dan fisiologi dari rute rektal, yaitu rektum yang merupakan tempat pemberian obat rute rektal. Nah, ini tuh penting dipelajari karena kita akan memahami bagian-bagian apa saja yang terdapat pada rektum beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah apa saja yang berkaitan dengan pemberian obat melalui rute rektal. Nah, selanjutnya akan dipelajari pula bagaimana proses biofarmasetik dari sediaan rute rektal, dan kita akan mempelajari pula faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan absorpsi obat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi obat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai keuntungan dan kerugian dari rute rektal itu sendiri. Nah, kemudian akan dipelajari mengenai pertimbangan pembuatan obat dengan rute rektal. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis dan bentuk sediaan dari rute rektal, seperti ada bentuk enema dan ada juga suppositoria dan lain-lain. Kita akan mempelajari itu. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai cara penggunaan obat tersebut, bagaimana cara menggunakan suppositoria yang benar, cara menggunakan enema yang benar. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi yang akan dibahas yaitu anatomi dan fisiologi dari rektum, yang merupakan tempat pemberian obat rute rektal. Gambar A ini merupakan anatomi dari usus besar. Usus besar terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah sekum. Sekum merupakan kantong yang terletak di bawah muara ileum pada usus besar. Panjang dan lebarnya kurang lebih 6 cm dan 7,5 cm. Pada sekum, di sini terdapat appendix, umbai cacing, atau sering kita sebut usus buntu. Nah, fungsi dari umbai cacing ini belum diketahui secara pasti. Bagian selanjutnya yaitu ada kolon ascendens. Ini merupakan kolon yang menuju ke atas. Panjangnya itu sekitar 20-25 cm dengan diameter 7 cm. Terletak sebelah kanan rongga abdomen. Bagian selanjutnya yaitu kolon transversum. Kolon transversum panjangnya itu sekitar 35 cm. Terletak tepat di bawah perut dan menjalar dari kanan ke kiri. Kolon transversum melekat pada perut akibat adanya kerja dari sekelompok jaringan yang disebut omentum. Selanjutnya, ada kolon descendens. Kolon descendens ini mengarah ke bawah, terletak di bagian kiri perut dan berakhir pada kolon sigmoid. Panjangnya itu sekitar 25 cm. Nah, selanjutnya ada kolon sigmoid. Mengarahnya itu melintang. Sering disebut juga sebagai kolon pelvinum. Panjangnya itu kurang lebih 40 cm dan berbentuk lengkungan huruf S. Selanjutnya, ada rektum dan anus. Fungsi dari keseluruhan usus besar secara umum yaitu memindahkan makanan, menyerap air, menyerap vitamin, mengurangi pH atau keasaman, melindungi dari infeksi, dan mengeluarkan kotoran. Selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi dari rektum atau anus. Bagian-bagian dari anus yang pertama yaitu kanalis anal. Anal kanal atau kanalis anal merupakan sebuah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Ini sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Fungsi kanal ini merupakan sebagai penghubung antara rektum dengan bagian dari luar tubuh. Bagian selanjutnya yaitu rektum. Yang ini.
Rektum sebenarnya merupakan organ yang berbeda dengan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12 sampai 15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Fungsi rektum ialah untuk menampung feses sementara. Ketika rektum sudah penuh, maka dinding-dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak, sehingga timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Selanjutnya, ada sfinkter anal internal. Ini sfinkter anal internal. Sfinkter anal internal merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kalis anal. Sfinkter anal internal mempunyai ketebalan sekitar 5 mm. Karena disusun oleh serat otot polos, maka kerja dari sfinkter ini berlangsung secara tidak sadar dan tidak dapat dikontrol. Fungsi dari sfinkter anal internal ialah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke dalam usus. Bagian selanjutnya yaitu sfinkter anal eksternal. Ini. Sfinkter anal eksternal merupakan jaringan otot lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi dari sfinkter anal eksternal ialah untuk membuka dan menutup kanalis anal. Karena disusun oleh otot rangka atau otot lurik, maka kerja dari sfinkter ini adalah secara sadar. Otot inilah yang membuat kita menahan proses defekasi untuk sementara. Bagian selanjutnya yaitu pectinate line. Pectinate line merupakan garis yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atas dengan 1/3 bagian bawah anus. Fungsi dari pectinate line termasuk penting, karena merupakan bagian yang dipisahkan olehnya itu membuat struktur dan fungsinya berbeda. Bagian selanjutnya yaitu kolom anal, di sebelah sini. Kolom anal, atau yang juga disebut dengan kolom Morgani, ialah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Fungsi dari kolom anal ialah sebagai pembatas dinding anus. Jadi, panjang rektum itu berkisar kurang lebih 15 cm dan berakhir di anus. Nah, dengan tidak adanya feses, rektum hanya mengandung 2-3 mili cairan yang pH-nya itu 7-8. Nah, gambar di sini, ini tuh merupakan pembuluh darah yang menyelimuti atau mengelilingi rektum. Di sini ada vena mesenterica. Vena mesenterica inferior. Yang ini. Nah, selanjutnya ada vena hemoroid superior, ada vena hemoroid medias atau vena hemoroid tengah, dan ada vena hemoroid inferior. Ini. Rektum diperfusi oleh vena hemoroid superior, tengah, dan inferior. Vena hemoroid inferior itu paling dekat dengan sfinkter anal. Vena hemoroid tengah masuk ke dalam vena cava dan kembali ke jantung. Vena hemoroid superior kembali ke jantung, bergabung dengan sirkulasi mesenterica yang masuk ke dalam pembuluh darah portal dan kemudian ke hati. Next, absorpsi obat setelah pemberian rektal itu dapat bervariasi, tergantung pada penempatan supositoria atau larutan obat di dalam rektum. Nah, sebagian dari obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid bawah, di mana obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Beberapa obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid superior, yang masuk ke dalam vena mesenterica, ke pembuluh darah portal, ke hati, dan di metabolisme sebelum absorpsi sistemik. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu masalah yang berkaitan dengan rute rektal. Jadi, masalah apa saja yang berkaitan dengan pembuatan obat untuk rute rektal? Yang pertama, absorpsi obat rute rektal ini
tidak teratur, dan sulit untuk diprediksi. Yang kedua, obat bisa saja tercampur dengan feses yang berada pada rektum, sehingga dapat menghambat proses absorpsi. Yang ketiga, absorpsi obat tidak sempurna, karena telah kita ketahui cairan pada rektum itu jumlahnya sedikit atau terbatas, tidak banyak seperti pada cairan yang terdapat pada gastrointestinal. Yang keempat, luas permukaan absorpsi terbatas, dan onset of action lebih lama. Yang kelima, jumlah total zat aktif yang dapat diabsorpsi kadang-kadang lebih kecil dari rute pemberian yang lain. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu proses biofarmasetika sediaan rute rektal. Yaitu, pertama, peleburan. Peleburan atau pelarutan bentuk sediaan. Yang kedua, pemindahan, yaitu pemindahan zat aktif ke dalam cairan rektum. Yang ketiga, pelarutan atau difusi dari zat aktif. Dan yang terakhir, yaitu penyerapan. Penyerapan di rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu penyerapan lewat pembuluh darah secara langsung, penyerapan lewat pembuluh getah bening, dan penyerapan lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati.